Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Atira Ramadan dari kelas Oceanografi A dengan NIM akhir 011 PJK Siva. Di sini saya akan membuat video praktikum modul SIG modul 10, yaitu tentang tutupan lahan di eh, kota Pekalongan. Pertama-tama kita cari dulu tempat yang akan kita olah, yaitu kota Pekalongan. Oke, berdasarkan Google Earth, wilayah kota Pekalongan yaitu dari sini hingga sini. Nah, kita akan membuat ROI-nya dengan cara klik yang ini geometri, lalu kita gambarkan di daerah sini karena kita akan melihat atau mengolah data tutupan lahannya. Nah, saya akan buat di sini, lalu geometri ini kita ubah menjadi ROI. Nah, di sini sudah ada script dari asisten. Yang pertama kita akan membuat pemetaan tutupan lahan, yaitu memanggil Citra Landsat 8 tahun 2023. Kita ini copy hingga map at layer ini yang image 2023. Nah, di sini kita akan memanggil Citra Landsat dengan cara ini, memanggil Citra Landsat 8 dari katalog. Kemudian kita akan melakukan filter bound pada daerah ROI, yaitu menyaring band citra berdasarkan ROI. Lalu filter tanggal, karena kita akan mengolah dari tahun 2023 dan 2013, maka kita akan menggunakan filter tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Kemudian ada filter metadata. Ini untuk menyaring citra dan koreksi awan hingga kurang dari 5%. Karena ini ada dengan komennya ini. Untuk median ini untuk memilih citra yang berada di tengah-tengah data ini. Lalu kita klip dan atau potong citra sesuai ROI ini. Nah, lalu kita print untuk melihat citra yang kita panggil. Kita coba run terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah muncul layarnya. Lalu kita ganti ke natural color atau 432. Nah, setelah itu ini kita ROI-nya kita uncheck saja karena sudah setidaknya dipanggil berdasarkan ROI. Lalu setelah apply kita tadi import untuk memunculkan variabel di atas ini, lalu kita close saja. Setelah itu kita buka script lagi untuk menambahkan visual natural color ini. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu untuk training data. Oh, sebelum kita training data, kita harus melatih dengan menambahkan sampel air, sampel vegetasi, lahan pemukiman, dan lahan kosong di daerah ROI kita ini. Dengan cara di geometry import ini kita plus new layer kita di sini, karena kita akan menggunakan vegetasi, permukiman, lahan terbuka, perairan, vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka. Dan kita akan melakukan sampling data perairan dulu dengan nama perairan 1. Import S-nya feature collection dan properties. Di sini kelas dan value-nya 0. Lalu oke. Nah, kita di sini akan melakukan penitikan, meletakkan titik pada beberapa 20 pixel untuk melatih mesinnya untuk mendeteksi air. Setelah itu kita akan new layer lagi untuk memetakan vegetasi. Dengan namanya vegetasi 1, ini feature class, lalu propertinya class, value-nya 1. Nah, ini kita akan untuk memudahkan pencarian atau mendeteksi vegetasi, kita akan menggunakan band inframerah, yaitu band 543.
Nah, di sini piksel yang berwarna merah ini terdeteksi sebagai vegetasi. Kita kasih poin saja pada yang merah-merah ini hingga 20 titik seperti yang tadi. Kita melakukan sampling secara menyebar untuk melatih si mesinnya supaya bisa mendeteksi beberapa kondisi yang lain, tidak hanya di satu tempat. Di sini sepertinya masih banyak vegetasinya. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan membuat layar baru untuk permukiman. Sama importnya feature collection, lalu class, propertinya dan value-nya 2. Value-nya ini berurutan dari perairan sampai lahan terbuka dari 0 sampai 4. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke band natural color tadi untuk melihat pemukiman yang ada. Nah, di sini dapat terlihat letak-letak pemukiman seperti di sini. Kita sampling hingga 20 titik lagi. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan layar lahan terbuka. Ini feature collection, propertiesnya class, dan value-nya 3. Untuk ini, maaf sebentar, saya akan charge laptop saya terlebih dahulu. Ya, kita akan lanjutkan, dan untuk lahan terbuka kita akan menggunakan band agriculture, yaitu 652.
Sebenarnya untuk lahan terbuka warnanya yang magenta seperti ini, namun di sini sangat sedikit, sehingga dalam satu pixel mungkin diisi beberapa titik tidak apa-apa. Tidak banyak lahan kosong di kota Semarang, kota Pekalongan. Nah, sudah 20. Selanjutnya kita akan mengembalikan ini ke natural color lagi. Setelah itu kita akan lakukan training ke data yang telah kita pilih tadi. Ya, ini untuk menggabungkan dan menggabungkan data antara perairan dengan merge vegetasi, lanjut di merge dengan pemukiman, dan di merge lagi dengan lahan terbuka. Lalu di print dengan training 2023, karena nanti kita akan training tahun 2013 juga. Band yang digunakan yaitu band 1-7. Dan untuk inputnya ini pada image 2023 di input sesuai band yang dibutuhkan, yaitu 1-7. Nah, ini untuk propertinya tadi kelas, dan skalanya 30 karena resolusi lensa itu 30x30 meter. Lalu kita print untuk melihat band citra yang kita panggil tadi. Maaf. Lalu kita print training image ini. Lalu kita run. Prosesnya agak lama ya. Ditunggu hingga selesai.
Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, itu melakukan training dataset. Nah, training model yang dilakukan ini sebesar 80% dan untuk tes modelnya untuk akurasi sebesar 20%. Ini dilakukan karena untuk mendapatkan training yang cukup, namun untuk keakurasiannya juga cukup. Jika ini keakurasinya terlalu banyak, maka justru bisa jadi pembacaan sampelnya ini terlalu, jika ada yang salah, condong sedikit ke salah satu sampel yang lain, maka itu tidak terbaca untuk sampel yang seharusnya. Sekitaran. Ya, training datasetnya sudah selesai. Lalu kita akan melakukan klasifikasi training data yang telah kita lakukan tadi. Kita copy dulu scriptnya. Nah, di sini klasifikasi ini menggunakan algoritma random forest, yaitu membuat banyak pohon keputusan. Karena semakin banyak pohon yang menganggap itu, misalkan semakin banyak pohon yang menganggap itu air, maka mesin akan mengklasifikasinya sebagai air. Berbeda dengan algoritma lain yang contohnya ada yang membuat satu pohon keputusan saja, itu jika itu pohon itu mendefinisikan air, maka itu akan langsung diklasifikasikan sebagai air tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain, karena memang hanya ada satu pohon kemungkinan saja, keputusan saja. Kemudian feature-nya ini train set tadi yang telah di training ini kita masukkan ke feature. Lalu ini akan dilakukan pembelajaran hasil. Ini adalah hasil pembelajaran dari mesin ini untuk diklasifikasikan. Klasifikasi ini dilakukan dengan value-nya tadi dari 0 sampai 3 dengan paletnya yaitu 0 air untuk biru, 1 vegetasi untuk hijau, yang 2 permukiman dengan merah, dan lahan terbuka untuk kuning.
dengan diberi nama chartnya yaitu tutupan lahan 2023 kita run. Nah, di sini sudah muncul beberapa klasifikasi untuk lahan terbuka, perairan, pemukiman, serta lahan terbuka. Lalu kita akan membuat frekuensi histogram setiap klasifikasi ini. Nah, serta kita akan membuat luasannya juga dan membuat langsung chartnya untuk mempersingkat waktu. Sembari kita run, sini saya akan menjelaskan bahwa untuk frekuensi histogram ini untuk melihat jumlah pixel klasifikasi per klasifikasi tadi. Lalu kita akan membuat luasan per wilayah. Ini tuh untuk membuat luasan pada masing-masing klasifikasi dan mengubah resolusi lensa dari meter kuadrat menjadi kilometer kuadrat dengan cara membagi dengan 1 juta. Lalu kita akan membuat chart sesuai luasan wilayah. Chart ini adalah seperti grafik perbandingan tutupan lahan setiap klasifikasinya. Di sini untuk judul chartnya nanti adalah tutupan lahan 2023. Untuk keterangan vertikalnya area yaitu kilometer kuadrat, kilometer persegi maksudnya. Untuk keterangan horizontalnya yaitu class dan color atau warnanya itu biru, hijau, merah, dan kuning.
Nah, di sini sudah jadi. Nah, ini sudah ada chartnya juga. Nah, di sini untuk menandakan chartnya, badan air sebesar 12 km persegi, untuk vegetasinya 2 km persegi, permukiman maaf, ini 12.000 km persegi, ini 2.500 km persegi, permukimannya 3.600 persegi, dan terbukanya 2, ya itu. Nah, sepertinya ini 35 kilo maksudnya, 12 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, setelah itu untuk yang 2023 sudah selesai. Lanjut kita membuat yang 2013. Caranya sebenarnya seperti tadi. Langkah-langkahnya itu sebenarnya sama seperti tadi. Namun di sini nantinya untuk titik-titiknya ini akan dibuat ulang dengan perairan 2, vegetasi 2, dan seterusnya. Nah, untuk layar yang 2023 ini bisa di-unchecklist terlebih dahulu, dan juga untuk titiknya, karena kita akan membuat yang lebih baru di 2020, 2013. Kita punya layar sama seperti tadi, perairan 2, namun ini ganti 2, dan kelasnya juga ganti 2. Untuk value-nya sama 0 sampai 3. Lalu kita buat lagi untuk vegetasi.
Vegetasi seperti biasa kita ubah pin-nya ke 543. Ternyata saya salah meletakkan. Kita lanjut ke pemukiman. Dan yang terakhir, lahan terbuka.
Oke, setelah ini lalu kita akan training dan lakukan training yang memunculkan chartnya. Terus ini saya skip karena untuk menghemat waktu juga. Lalu kita run. Untuk selama menunggu runnya saya akan izin pause terlebih dahulu supaya nanti di video tidak terlalu panjang. Oke, karena di sini sudah selesai runningnya, di sini sudah terlihat beberapa klasifikasi dan di sini lebih banyak lahan kosongnya daripada pemukiman, tidak seperti yang 2023 tadi. Di sini sudah lebih banyak pemukimannya. Di sini juga sudah terlihat chartnya untuk badan air, vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka. Jika dibandingkan justru vegetasinya yang untuk 2023 lebih banyak daripada lahan terbuka, dan untuk 2013 nya lebih banyak lahan terbuka daripada vegetasi. Dan yang terakhir kita akan menambahkan legend atau legenda pada data ini. Kita run lagi. Karena ini scriptnya dari awal yang 2013 tadi, waktu runningnya agak lama. Nah, di sini sudah ada legendnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.